ingat kepada Allah, karena zikir ini puncak ibadah, ya, sayyidul amal, karena itu perintah. Dalam keadaan kita duduk, berdiri, berbaring, dalam keadaan nazak sekalipun zikir. Itu sebabnya ketika orang dalam puasa masuk ke dalam hawas bil hawas adalah orang di dalamnya hanya berzikir. Bayangkan, ibadah ini hanya dipenuhi dengan zikir, diwarnai dengan zikir. Dalam kita duduk, berdiri, semuanya orang zikir. Sekalian, dan bahkan di dalam puasa yang dikenal dengan puasa khawas bil hawas. Tapi kalau puasa yang awam, puasa umum, artinya sekedar menahan diri daripada makan dan minum. Itu standar, itu yang biasa. Ada yang juga namanya zikir khawas, itu adalah menjaga diri dari ucapan yang tidak baik, menahan diri pada amarah dan sebagainya. Itulah standar ya juga. Yang khawas ini yang khusus, dia memang betul-betul ya pergunakan puasa itu untuk ibadah, untuk berzikir. Itu apa yang harus dilakukan juga di situ, ada itikaf ya, berdiam diri di masjid. Itu masjid di sini bukan masjid pengertian syariat itu bangunannya ya, tapi adalah hakikatnya ya. Kita berpuasa sesuai dengan standar hakikat, yaitu berpuasa meninggalkan hal-hal yang melupakan diri kita kepada Allah. Bukanlah sekedar kita menahan diri dari makan dan minum. Kam min syaimin laisa lahu minal ju'ul atas. Banyak di antara orang yang berpuasa tidak mendapat sesuatu melainkan hanya haus dan lapar. Nah, supaya jangan hanya sekedar itu aja, gugurkan daripada kewajiban saja. Nah, namun demikian adalah kita ada yang dapat kualitas yang lebih khusus di situ, masuk kepada wilayah khawas berhawas. Itulah sebabnya kita memulai dari kemarin malam kita ya, tapi masih kita lakukan itu adalah antara maghrib dengan isya ya. Itu nanti insya Allah kita akan lakukan itu di pertengahan malamnya ya, di atas jam 12. Mungkin kita bisa ngambil sepertiga malamnya dari yang kita ambil ya. Jadi kita bisa iktikaf di situ ya. Jadi supaya kerohanian ini ada ada pembeda dari yang sebelumnya. Maka dikenakan dengan spiritual question, yaitu kecerdasan spiritual, atau dikenal dengan mental spiritual yang bagus, yang betul-betul terjaga, terpelihara ya, dengan hal-hal yang lain selain dengan tauhid, selain dengan berzikir. Jangan perbuatan rohani hanya zikir, tidak ada yang lain. Allah memenuhi dia dengan zikir ya. Allah letakkan di dalamnya zikir ya. Jangan sampai ketinggalan. Tapi kalau zikir kita nggak ada dalam hati, apa yang terjadi? Apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran? Wa man ya'shu azikrur rahman nukit lahu syaitan bahwa lahu qarin. Itu yang berbahaya. Orang yang kosong jiwanya, ruhnya, kalau hatinya dari zikir, maka Allah menggantikannya di dalamnya adalah setan lah sebagai teman baginya. Itu sebenarnya yang wajar bahwa orang-orang yang berkedudukan puasa hawas bil hawas itu memang yang dia betul-betul terjaga dia, supaya jangan sampai ada perhatian yang lain. Apalagi kalau hanya sekedar menukar menu ya, hanya menu siang sehari kita tukar dengan malam hari aja sebenarnya. Tapi dari sisi kesehatan ya banyak hal yang kita peroleh. Dari sisi sosialnya juga banyak ya. Dari sisi istilahnya dari pikiran kita, rasa itu memang berbeda gitu ya. Nah, itu. Di situ makanya ada kecerdasan intelektual kita dapat, kecerdasan emosional kita juga dapat. Bisa orang menahan emosi ya. Satu. Maka dalam sebuah hadis disebutkan ketika orang akan diajak berkelahi, ajak untuk bertengkar dan sebagainya, katakan bahwa aku dalam berpuasa itu ada hikmahnya di situ ya. Itu ada sebagai sebagai benteng ya untuk menjaga hal-hal yang tidak baik di dalamnya. Tetapi bagaimana benteng yang paling utama, yang paling kuat penjagaannya adalah zikir. Zikirlah yang sebagai yang membentengi kita, yang menjaga dari hal-hal yang berbahaya. Ya, kenapa demikian? Karena itu menjadi sebagai ukuran orang beriman, sebagai sebuah sebagai bukti ya bahwa orang beriman itu adalah ada zikir ya. Makanya ketika ada zikirnya, maka bergetarlah hatinya, kalbunya bersinar terang benderang itu dengan zikir yang di dalam. Nah, itulah sebabnya memperhatikan setiap saat, setiap waktu.
minimal lah waktu kita sholat. Maka di dalam sholat itu apa yang harus diperhatikan? Ya, perhatikanlah sebagaimana yang ditunjukkan zikir. Ya, tidak ada yang lain sebenarnya. Nah, itu sebabnya kita dalam ibadah tidak terlupakan yang namanya zikir, terutama tentang zikir syir, zikir rahasia atau zikir batin, ya zikir yang ada di dalam hati kita. Dan itu harus kita hidupkan. Yang matinya hati itu karena tidak ada zikir, maka gelapnya hati karena tidak ada zikir di dalamnya. Maka upalaika bi zikrillah fa innahu nurul laka. Karena wajib atasmu zikir, karena zikir adalah nur bagi cahaya. Itu maka kita melihat bukti yang real terhadap jamaah-jamaah kita yang sudah mendahului kita kan luar biasa, tenang, adem, bersinar dia, bercahaya dia. Itu walaupun tadinya kulit mereka tadinya agak gelap-gelap, tetapi akan menjadi terang yang diterangkan oleh ruhnya ya, dari kalbunya yang bersinar. Dan juga tanda mereka pasti lembut ya, jasadnya lembut, dia tidak ada bau-bau amis dan sebagainya. Itu luar biasa. Itu tanda-tanda. Jangankan kepada manusia, kita sembelih hewan aja sebegitu luar biasanya anunya, perbedaannya. Bau amisnya, bau hal-hal yang tidak nyaman itu kita nggak temukan itu. Di hewan aja atas dasar kita membaca atau dengan atas nama Allah, kan menyembelih atas nama Allah. Bukan hanya lapas basmalahnya, tapi dengan asma Allah, dengan nama Allah yang menyertai kita dalam hidup dan mati. Itu yang sesungguhnya disertakan di dalam kita berlapas. Apapun lapasnya, bacaannya sebenarnya tidak boleh terlupakan nama Allah itu sebenarnya. Itu sebagai penghubungnya, koneksinya kita kepada Allah. Nah, karena nama dengan pemilik nama tidak terpisahkan. Itu sebabnya orang-orang diberi jaminan, orang beserta dengan nama Allah tidak akan diberi mudarat di dunia maupun dia di akhirat. Itu sebabnya supaya tetap terasa keberadaannya di situ, maka kita harus perhatikan dia, perhatikan. Itu sebabnya menjadi zikir kita. Iza zakarani abdi fi nafsihi zakartu fi nafsi. Apabila hambaku mengingat aku ya di dalam dirinya, maka aku akan mengingat hambaku di dalam zatku. Jadi itu jadi dasar kita untuk berzikir situ, tunduk dan mendekatkan diri situ. Dan kita tidak boleh yang lain. Ya, apa yang kita sudah ditunjukkan, apa yang sudah kita terima, jangan kita kurangi, kita lebihkan, ikuti di sini. Itu dengan secara istiqomah, baik dalam iman, dalam amal. Ada hanya orang mengatakan yang penting kita imani saja, kan begitu, tapi hilang dari amaliyah. Itu bagaimana memperoleh apa-apa? Ibarat kita sekolah aja sudah tinggi sekolahnya, kalau tidak kerja gimana? Nah itu, jadi harus diimbangi dengan kerja, harus amaliyahnya ada. Tapi ada orang yang beramal tanpa ilmu, itu juga menjadi kerugian ya. Amal tanpa ilmu juga sia-sia, berilmu tanpa amal juga sia-sia. Itu dua hal itu yang tidak boleh terlupakan atau tidak boleh berjalan sendiri-sendiri ya, harus dua-duanya. Kemudian istiqomah, konsisten kita ya, sampai detik darah penghabisan itu dia. Dan akan kita temui apa yang kita perbuat. Ya, itu apa yang kita lakukan tidak akan terlupakan. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Semuanya Allah perlihatkan. Fayunabbi'ukum bima kuntum. Itulah membuat orang tersenyum. Hasil perbuatan mereka, apa yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya, jerih payah mereka luar biasa. Ibarat kita sudah bertanam, kita panen raya lah di situ. Itulah menjadi kebahagiaan mereka, sehingga mereka raut wajah mereka berseri-seri ya, bukan cemberut, bukan malah hal-hal yang menakutkan di situ ya. Wajib, karena orang berjuang kan itu tujuannya, mereka memperoleh satu tempat yang baik di sisi Allah. Tapi apa yang harus diperjuangkan, apa yang harus dilakukan, apa yang Allah perintah ya, jalankan itu. Maka dalam semua ibadah itu adalah tujuannya hanya untuk ingat kepada Allah. Ingat bagaimana cara ingat? Ingatlah sebagaimana kamu ditunjukkan. Ada ilmunya, ada ilmunya tentang ingat, tentang zikir kepada Allah. Maka tanyalah ke ahli zikir kalau kamu tidak tahu tentang zikir itu sendiri. Bukan hanya zikir dalam pengertian hanya menyebut la ilaha illallah Allah, bukan. Itu hanya bersih. Ya, zikir bisirinya ya, yang tersirat rahasia, yang terletak di dalam bagian yang halus, diri halus kita, diri yang tersembunyi di dalamnya. Dan inilah yang tidak boleh tertukar, tidak boleh ada yang lain di dalamnya, tidak boleh tergantikan di situ. Itu adalah bagian-bagian yang Allah sudah tetapkan di dalamnya. Itu yang membuat kita terbelokkan, menjadi kita punya pilihan yang berbeda. Itu makanya kita ketika kita sholat
menjadi perhatian kita ketika kita memulainya sampai deh terakhirnya kan itu. Tapi karena kita ada sifat unsur manusianya di situ, itulah yang membuat yang terpengaruh dia yang di dalam itu, sehingga sedikit sekali ya ingatnya ya. Apakah dengan itu sehingga kita, kalau tidak, ibarat pelungguh ke dalam perjalanan menuju ke Sandren, tujuan kita sudah lihat Sandren ini, terlihat di mana kita harus duduk di situ. Tetapi dalam perjalanan itu berbeda yang kita lihat, berbeda yang kita perhatikan. Apakah kita menggagalkan kita sampai ke tujuan? Tidak. Seperti itulah contohnya ya. Makanya tasubiniyah, luruskannya dulu. Komitmen itu di situ, baru kita jalankan apa yang kita perbuat, niscaya sampai tujuan kita ya. Kan tujuan kita hanya semata-mata liqa rabbih. Apa yang harus kita arah adalah perbanyaklah zikir. Barang siapa berharap berjumpa dengan Allah dan hari maka adalah zikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini bukan sekedar hanya seruan, dan bagaimana kita praktiknya sekarang ya. Terlebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Semoga Ramadan ini punya barokah ya, semua manfaat, punya kebaikan di dalamnya untuk menolong diri kita, ibu bapak kita, dan syarikul warisin kita yang menanti di alam barzah, dan mereka mengunjungi kita. Namun kita tidak banyak yang tahu tentang itu. Itu kan menjadi sebuah argumentasi, sebuah perbedaan pendapat di dalamnya. Tapi kalau kita punya keyakinan terkait tentang ibu bapak kita di alam barzah, sangat mengharapkan doa-doa daripada keluarga, dan lebih daripada anak yang soleh. Nah, disinilah tempatnya, disinilah waktunya kita untuk berjuang terhadap perkara itu ya. Demikian penjelasan yang singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.